Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Ferry Yuliantono, Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS, Profesor Anggito Abimanyu, Bapak Fadlun Iman Syah, Ketua BPKH, Pak Salahuddin Al-Ayyubi, Ketua KN, Direktur Eksekutif KN EKS, Bapak Profesor Dr. Dedik Rahbini, pendiri dan ekonom senior, Bapak Didin S. Tamanduri, pendiri dan ekonom syariah, Ibu Nur, Ibu Direktur Indef, para hadirin sekalian, para 99 ekonom syariah yang berkumpul hari ini. Hari ini saya kira luar biasa. Untuk pertama kalinya para ekonom Indonesia, ekonom syariah Indonesia berkumpul untuk membicarakan perkembangan dan prospek ekonomi syariah di Indonesia. Dan ini sebagai satu pertanda bahwa ke depan ekonomi syariah akan semakin besar dan akan semakin kuat. Hadirin yang saya muliakan, dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya, ketimpangan ekonomi menjadi kenyataan global, termasuk di Indonesia. Sebagian kecil manusia menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil. Padahal di dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan, memberikan prinsip fundamental ekonomi yang berbunyi, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Itu di surat Al-Hasyr ayat 7. Ini bukan sekedar ayat moral, tapi ini juga ayat ekonomi. Dan ini ayat kebijakan publik. Imam Al-Ghazali menegaskan, maqsudus syar'i minal khalqi khamsatun, hifdud din, wal nafs, wal aql, wal nasl, wal mal. Tujuan syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya menjaga harta merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat. Menjaga harta bukan hanya melindungi kepemilikan, tetapi juga memastikan distribusinya yang adil. Karena itu ekonomi syariah hadir bukan sekadar untuk menciptakan pertumbuhan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan. Bukan sekadar profit, tapi juga keberkahan. Dengan begitu, ukuran keberhasilan ekonomi syariah bukan banyaknya institusi,
tapi sejauh mana ia mampu mengurangi ketimpangan, memperluas akses, dan meningkatkan kesejahteraan. Inilah ruh ekonomi syariah, ruh yang menjadi warna transendental atau sibghah ilahiyah atau sibghah rabbaniyah yang harusnya menjadi arah seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hadirin yang saya hormati, ekonomi syariah itu seperti pesantren. Kita contoh model pesantren. Pesantren itu memiliki 3 elemen utama. Ada santri sebagai sumber daya manusia, ada kitab sebagai sistem nilai, ada kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi adalah seperti santri. Sistem syariah seperti kitab. Dan para ekonom syariah adalah seperti kiainya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi. Kekuatan pesantren bukan pada gedungnya, bukan pada fasilitasnya, tapi pada rohnya. Pesantren sederhana bisa melahirkan ulama besar, karena rohnya hidup. Sebuah lembaga besar tanpa roh hanya akan melahirkan formalitas saja. Demikian pula ekonomi syariah, kekuatannya terletak pada rohnya. Bukan hanya institusinya yang syariah, tapi perilakunya tidak syariah. Sebab jika itu yang terjadi, maka yang akan lahir bukan ekonomi syariah, tapi ekonomi yang berseragam syariah. Jadi bajunya saja. Karena itu kita perlu membalikan roh ekonomi syariah dalam landscape ekonomi syariah nasional. Itu bisa diawali dengan terjadinya integrasi ekosistem keuangan syariah. Tidak boleh berdiri sendiri. Industri halal tidak boleh berjalan sendiri. Zakat dan wakaf tidak boleh berjalan sendiri. Semua harus menjadi satu kekuatan ekonomi yang terintegrasi. Penting juga menyentuh aspek SDM-nya, terutama literasi dan inklusinya. Para pelaku ekonomi yang existing ataupun para calon pelaku ekonomi harus diwarnai dengan ruh ekonomi syariah. Rancang bangun dan agenda ekonomi syariah di semua sektor juga penting diselaraskan dengan ruh ekonomi syariah di atas. Dalam konteks inilah penting keterlibatan para ekonom syariah karena memiliki peran strategis setidaknya di 3 hal. Pertama, sebagai penjaga arah, memastikan ekonomi syariah tidak kehilangan rohnya. Yang kedua, sebagai produsen gagasan yang menghasilkan pemikiran yang menjadi dasar kebijakan publik. Dan ketiga, sebagai penggerak transformasi menghubungkan ilmu dengan realitas. Ibnu Khaldun menyatakan, al-afkar idza wajadat man yahmaluha sana'atit tarikh. Ide jika ada yang membawanya akan membentuk sejarah. Jadi kalau hanya ide saja itu tidak akan. Harus ada man yahmaluha, ada yang membawanya. Dan tentu harus ada aksinya. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan konsep tanpa aksi, ilusi. Aksi tanpa konsep, sensasi.
sesuatu tanpa konsep dan tanpa aksi, itu namanya omon-omon namanya itu. Jadi memang di sini pentingnya para ekonom syariah itu. Jadi sebagai penjaga arah, sebagai produsen gagasan, dan juga sebagai penggerak transformasi. Saya yakin para ekonom syariah ini apabila terus dikonsolidasikan, akan membentuk sejarah mewujudkan ekonomi syariah menjadi pilar utama ekonomi negeri ini. Nah ini, jadi saya kira ini sebagai pilar baru atau pilar utama. Ini bagaimana mengubahnya itu. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia itu. Kita memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kita memiliki kekuatan sektor real yang besar, terutama UMKM. Kita memiliki kekuatan filantropi Islam terbesar melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang relatif baik. Ini situasi ini juga potensi yang kita miliki. Kita patut bersyukur ekonomi syariah Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa indikator penting menunjukkan kemajuan tersebut. Pertama, Indonesia telah menempati posisi strategis dalam ekonomi halal global. Indonesia konsisten masuk dalam jajaran teratas, nomor 3 itu, Global Islamic Economy Indicator. Yang kedua, aset keuangan syariah nasional terus meningkat dan juga telah mencapai ribuan triliun rupiah dengan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Dan yang ketiga, industri halal berkembang pesat, mulai dari makanan halal, fashion muslim, hingga pariwisata halal. Yang keempatnya, pengelolaan zakat dan wakaf semakin terorganisir dan memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Namun kita juga harus jujur mengakui suatu kenyataan, ekonomi syariah telah tumbuh sebagai sistem tetapi belum sepenuhnya membumi sebagai budaya. Sebagai sistem sudah, tapi belum tumbuh menjadi budaya. Ia hadir dalam regulasi, tapi belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran. Kesadarannya yang harus Ia hadir dalam institusi, tapi belum sepenuhnya hadir dalam perilaku. Sehingga kontribusi ekonomi syariah negeri ini masih belum terasa signifikan. Inilah tantangan sejarah kita. Hadirin yang saya hormati, perjuangan ekonomi syariah memiliki 2 agenda besar. Pertama, memasyarakatkan ekonomi syariat, yaitu menjadikan ekonomi syariah dikenal, dipahami, dan diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mensyariahkan ekonomi masyarakat, yaitu memastikan praktek ekonomi masyarakat menggunakan ekonomi syariah yang benar-benar mencerminkan nilai syariah, yaitu nilai keadilan, nilai amanah, dan nilai kemaslahatan. Saat ini agenda pertama, yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah, rasanya sudah tercapai. Ini tentang waktu 25 tahun. Sejak tahun 2000 memang ada gerakan yang kita sebut sebagai gerakan ekonomi syariah. GRES namanya itu.
Jadi 25 tahun yang lalu. Agendanya dua, memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Mensyariahkannya kita anggap itu sudah bisa tercapai. Ya. Tapi agenda yang kedua, yakni mensyariahkan ekonomi syariat, mensyariahkan ekonomi masyarakat, masih memerlukan perjuangan lebih keras untuk mewujudkannya. Kita masih di sekitar, kalau keuangan itu 30%, kalau ekonomi syariah secara keseluruhan itu baru 40%. Idealnya di atas 50. Kira-kira harus kita capai 75% market share-nya, pangsa pasarnya. Penting untuk terus disuarakan bahwa ekonomi syariah bukan sekedar program, tetapi adalah amanah sejarah. Ia adalah jalan keadilan. Ia adalah jalan keberkahan, dan dia adalah jalan peradaban. Indonesia memiliki semua syarat. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian. Keberanian berpikir, keteguhan memegang prinsip, dan konsistensi dalam perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya ditanya, apa mungkin ekonomi syariah itu bisa menjadi arus utama dan mencapai market share yang besar? Saya bilang, sama pertanyaannya ketika kita memulai gerakan ekonomi syariah. Apakah ekonomi syariah itu bisa? Misalnya ada bank tanpa bunga. Ketika kita mulai bergerak itu orang meragukan itu. Tapi saya menjawabnya pakai ayat saja. Ayatnya, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahuzzi, gerakan saja itu. Bijid'in nakhlati, itu pohon kurma yang ada di belakangmu, Siti Maryam. Siti Maryam dalam keadaan hamil dan lapar karena dituduh berzina waktu hamil Nabi Isa, dan dia tidak punya apa-apa kecuali minta kepada Allah. Allah mengatakan gerakan saja itu. Ketika itu menyandar di pohon korma kering. Siti Maryam agak ragu. Saya tidak punya tenaga untuk gerakan saja. Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nanti akan turun, akan jatuh itu korma-korma itu. Nanti dia akan berbuah, akan masak, dan akan. Itu urusan, kata Allah, itu urusan saya. Menggerakkannya urusan kamu. Tapi nanti kesananya itu urusan saya. Nah, artinya ayat inilah yang menjadi pegangan kita semua ketika itu. Yang penting kita gerakan, dan alhamdulillah ekonomi syariah sekarang sudah termasyarakatkan depan-depan. Apakah bisa mencapai mensyariahkan ekonomi masyarakat? Saya bilang ada ayat lagi. Saya jawabnya pakai ayat saja. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muhakkima bihukmih wa huwa sari'ul hisab. Apa mereka tidak melihat? Awalam yarau anna na'til arda, saya datangi bumi-bumi yang ingkar itu, kata Allah. Nangkusuha min atrafiha, saya kurangi sedikit-sedikit dari tepi-tepinya. Akhirnya semuanya terambil dengan sedikit-sedikit itu, dengan pertolongan Allah. Itulah sirah nabawiyah ketika Nabi terusir dari dari Mekah ke Madinah, tapi dari Madinah mulailah diambil itu akhirnya. Karena itu saya yakin
kita juga akan sedikit-sedikit akan kita syariahkan. Oleh karena itu, program kedua 25 tahun ke depan, apabila kita mempersiapkan, membuat konsep yang matang, melakukan gerakan yang terorganisir, maka hal itu insya Allah akan kita capai. Ada satu syarat saya bilang, bagaimana kita menghentikan orang tayamum. Tayamum itu kalau orang sholat tidak ada air, maka dia tidak bisa wudu tayamum. Tayamum boleh kalau tidak ada air. Tapi kalau ada air, idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau sudah ada air, tayamum batal. Nah, maka ekonomi syariah ini kita anggap tayamum. Kenapa dulu ekonomi konvensi itu, yang konvensional itu tayamum? Kenapa tayamum? Karena tidak ada ekonomi syariah. Kalau sekarang sudah ada ekonomi syariah, mestinya tidak boleh tayamum lagi. Nah, bagaimana menghentikan tayamum supaya kembali? Jangan sampai ada ustadz masih tayamum, kiai masih tayamum. Semua kita kembali ke syariah. Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi ekonomi syariah akan. Karena sudah nggak ada yang tayamum lagi. Pertanyaannya, apa ente masih tayamum terus? Sampai kapan? Insya Allah kita mulai hari ini ada gerakan yang terorganisir, terkonsep dengan baik, termasuk menghentikan orang yang tayamum itu. Ini maaf Pak Anggito, yang tayamum suruh berhenti. Hadirin sekalian, mari kita jadikan Syarasehan ini sebagai tonggak sejarah. Ini Bu, ini penting ini. Tonggak sejarah. Melahirkan gagasan-gagasan besar, menguatkan arah perjuangan, dan menjadi bagian dari kebangkitan peradaban ekonomi syariah Indonesia. Bukan hanya untuk hari ini baru memulai, baru bismillah. Ya. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan bangsa dan untuk peradaban dunia. Ya, kita jangan mulai bismillahirrahmanirrahim, harus sampai waladhdallin. Jangan sampai bismillah lagi. Kapan waladhdallinnya gitu. Nah, kita harus sampai waladhdallin. Saya kira itu, mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami mohon untuk tetap bersedia berada di atas panggung untuk menerima secara simbolis buku 99 Ekonomi Syariah Indonesia. Dan kami juga mengundang Dr. Ferry Juliantono, SEAK MSI, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Profesor Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Dr. Fadlul Imansyah, SEMM CIFP AAK, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, untuk dapat bergabung di atas panggung. Dan kami juga turut memberikan buku 99 Ekonomi Syariah Indonesia kepada perwakilan dari akademisi. Oleh karena itu kami juga turut mengundang ke atas panggung perwakilan akademisi Profesor Dr. Ahmad Firdaus MSI selaku Guru Besar Universitas Tazkiyah, Profesor Dr. Setiawan bin Lahuri, Wakil Rektor 2 Universitas Darussalam Gontor, Profesor Dr. Anda Tatik Marianti MSI
selaku Guru Besar Universitas Trisakti, Dr. Handi Riza Idris, Wakil Rektor 2 Universitas Paramadina, dan Dr. Sri Ilham Lubis LC-MPD, Kepala Biro AA KK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan untuk penyerahan buku 99 Ekonomi Syariah Indonesia, kami undang kepada Profesor Nur Hidayah selaku Kepala CISET Indef, dan kepada Ibu Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Indef. Baik, dalam prosesi penyerahan buku 99 Ekonomi Syariah Indonesia secara simbolis pertama diberikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan juga Ketua Penasehat CISET Indef yang diserahkan oleh Prof. Nur Hidayah selaku Kepala CISET Indef. Kita abadikan terlebih dahulu momennya. Terima kasih sudah bersedia berkenan untuk menerima buku 99 Ekonomi Syariah. Dan berikutnya yang kedua, Ibu Esther Sri Astuti akan memberikan kepada Dr. Ferry Juliantono selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia. Dan yang ketiga kembali oleh Bu Profesor Nur Hidayah yang akan memberikan buku kepada Profesor Anggito Abimanyu selaku Ketua Dewan Komisioner LPS. Dan berikutnya penyerahan buku akan diberikan kepada Dr. Fadlul Imansyah SEMM CIFP AAK yang akan diberikan oleh Ibu Esther Sri Astuti. Dan berikutnya akan diberikan oleh Prof. Nur Hidayah kepada perwakilan akademisi Profesor Dr. Ahmad Firdaus MSI selaku Guru Besar Universitas Tazkiyah. Berikutnya akan kembali diberikan oleh Ibu Esther Sri Astuti kepada Profesor Dr. Setiawan bin Lahuri, Wakil Rektor 2 Universitas Darussalam Gontor. Dan berikutnya diserahkan oleh Prof. Nur Hidayah kepada Profesor Dr. Andestatik Marianti MSI selaku Guru Besar Universitas Trisakti. Berikutnya akan kembali diserahkan oleh Ibu Esther Sri Astuti kepada Dr. Handi Riza Idris, Wakil Rektor 2 Universitas Paramadina. Dan berikutnya akan kembali diserahkan oleh Prof. Nur Hidayah kepada Dr. Sri Ilham Lubis LC-MPD selaku Kepala Biro AA KK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, mohon merapat Bapak Ibu, kita akan mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Saya akan bantu pandu untuk sesi foto bersama. Dan kami juga mengundang untuk bergabung bersama kami Prof. Didik J. Rahbini untuk dapat naik ke atas panggung dan ikut berfoto bersama. Baik, kita akan pandu untuk berfoto bersama dengan aba-aba saya 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi prosesi penyerahan pemberian buku 99 Ekonomi Syariah Indonesia secara simbolis yang tadi sudah diterima oleh 9 sosok-sosok luar biasa, tokoh-tokoh penting tentunya.
Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan Ketua Penasihat CISET Indef atas keynote speech yang sudah disampaikan. Tadi apa yang disampaikan adalah ini baru bismillah ya, baru permulaan Bapak Ibu, dan tentu masih banyak sekali hal-hal kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Dan kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 untuk dapat meninggalkan tempat acara karena beliau harus menghadiri agenda berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu pemirsa CNBC Indonesia, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama sesi diskusi melalui sarasehan 99 Ekonomi Syariah, Syariah Investment Forum 2026 yang mengangkat tema pengaruh utamaan ekonomi syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pada 4 isu utama, ekonomi syariah, industri halal, dana sosial umat, serta ekosistem haji umroh. Namun jangan kemana-mana karena diskusi menarik akan dimulai sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Nih 3. Cik, cik.